102,1 Smart FM Jogja, Bisnis dan Inspirasi. Smart Listener, saya Dia Paramita akan menemani Anda 1 jam ke depan dalam program Info Bisnis dan Ekonomi. Ya, tadi kita sudah, saya beri bocoran dikit ya, kita akan ngobrol-ngobrol dengan teman-teman dari BNI. Nah, nanti kita akan ngobrolin apa? Ini adalah Digital Financial Solution in the Time of COVID-19. Sudah bersama saya ada Mbak Farida Handayani SE. Nah, beliau ini analis jasa transaksional perbankan PT Bank Negara Indonesia atau PT BNI ya, Bank BNI. Oke, selamat pagi Mbak Rida ini panggilannya ya. Selamat pagi Mbak Dia dan juga semua listener semuanya. Oke. Mbak Rida ini kita semuanya memang ya sudah setahun lebih nih ya kita ada di masa dalam pandemi COVID-19 ya. Tapi bukan berarti kita terus jadi macet semuanya. Jangan ya, justru COVID-19 ini harus kita lihat sebagai challenge, sebagai tantangan untuk menemukan terobosan-terobosan baru, termasuk dalam financial, dalam masalah keuangan. Nah, makanya ini katanya BNI membuat solusi atau apa ya, memecahkan masalah-masalah finansial ini kemudian dalam bentuk digital. Wes, apa aja? Nah, monggo Mbak Farida aja langsung. Oh, sebelumnya, Spanish, kalau Anda punya pertanyaan, punya tanggapan, mungkin Anda sudah pemakai juga ini dari Digital Financial Solution-nya dari BNI 46, monggo loh ya, buat Anda yang mau berbagi pengalaman, testimoni, mungkin boleh silahkan. Anda bisa kirim ke WhatsApp 0815 689 6666. Ya. Oke, sekarang saatnya kita kenalan nih dengan Digital Financial Solution dari BNI. Silakan Mbak Rida. Baik, terima kasih. Baik, selamat pagi nih, saya sapa dulu semua listener semuanya. Salam sehat untuk kita semuanya. Meskipun pagi ini kita berjumpa melalui situasi atau masih ada dalam situasi yang mungkin kurang nyaman gitu ya. Semoga tidak mengurangi semangat dan antusias kita untuk tetap produktif gitu ya. Tadi sudah disampaikan di depan. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Rida dari Bank Negara Indonesia, BNI Kantor Wilayah Yogyakarta. Ya, jadi sehari-hari saya bertugas sebagai advisori jasa transaksional perbankan. Sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini yang tentunya sangat erat kaitannya dengan situasi yang mungkin bersama-sama kita alami saat ini, yaitu Digital Financial Solution in the Time of COVID-19. Nah, smart listeners, kalau kita bicara tentang pandemi COVID-19 dan tentunya diiringi dengan kebutuhan untuk bersosial distancing, masih ditambah juga dengan beberapa kebijakan pemerintah ya, tentunya akhir-akhir ini ada PPKM juga, di mana kalau di Jogja sendiri mungkin rencananya akan tetap dilaksanakan sampai dengan tanggal 20 Juli begitu ya. Tentunya merupakan satu kondisi yang apa ya, challenging mungkin ya bagi perusahaan-perusahaan untuk tetap survive. Kalau kita lihat kembali, hanya dengan hitungan bulan, kalau nggak salah sejak Mei 2020, kira-kira 18 bulan, bahkan belum ada 2 tahun, namun dampak yang dihasilkan dari krisis ini luar biasa. Mencakup hampir semua sektor, ya kalau di Jogja tentunya smart listener juga tahu bahwa dampak ini di sektor pariwisata itu luar biasa sekali karena Jogja terkenal dengan kota wisata gitu ya. Kemudian sektor yang lain yang tidak kalah terdampak adalah di dunia pendidikan karena mungkin Jogja juga terkenal dengan sebagai julukan kota pelajar. Kemudian sektor-sektor lain juga yang tidak kalah terdampak dan kita sama-sama bisa melihat gitu ya, dunia perhotelan sampai miris gitu ya kalau melihat hotel-hotel pada tutup gitu. Kemudian masih ada transportasi dan banyak juga yang lain. Nah, semua listener, selama kurang lebih 1 jam nanti kita akan bahas ya bagaimana sih perusahaan itu supaya tetap bisa survive, tetap bisa eksis di era yang kita bilang new normal ini, tentunya dengan menyesuaikan strategi bisnis yang sesuai ya dengan requirement yang dibutuhkan saat ini. Nah, selanjutnya kalau kita bicara tentang pola konsumen di era pandemik ini, dramatically
mereka itu berubah gitu. Berubahnya ya banyak sekali. Yang dari sebelumnya menggunakan offline model, sekarang ini banyak yang menggunakan bisnis secara online. Sebagai contoh nih, misalnya kita gitu ya, cewek-cewek nih seneng banget sebelumnya belanja baju itu ke store, nyobain ini itu. Nah sekarang dengan aturan PPKM mulainya ditutup kan kita udah nggak bisa lagi nih belanja offline ke store. Nah mau nggak mau kan belanja online ya lewat platform yang sudah ada, misalnya Shopee, Tokopedia dan sebagainya. Marketplace yang mungkin smart listeners juga sudah akrab gitu ya. Nah, sebenarnya perubahan-perubahan ini yang harusnya direspon cepat oleh industri, gitu. Ya, baik, smart listener, diskusi kita pagi hari ini akan kita bagi sebenarnya menjadi dua besaran, menjadi dua tema, bukan tema sih, dua besaran yang mungkin sangat, kalau saya bilang sih sangat berguna ya bagi perusahaan-perusahaan. Ini kita 1 jam ke depan lebih membahas tentang perusahaan ya, jadi bukan dari sisi perorangannya, tapi segi perusahaannya. Karena kan banyak yang terdampak itu lebih ke perusahaan-perusahaan yang sebenarnya impact juga ke perorangan gitu. Nah, pokok bahasan kita bagi menjadi dua, yaitu yang pertama tentang disbursement model, atau mungkin dengan bahasa yang lebih awam adalah gimana sih cara perusahaan-perusahaan itu bisa tetap melakukan pembayaran kepada supplier, kemudian pembayaran ke ya rekan-rekan bisnisnya gitu tanpa harus datang ke bank gitu. Yang sebelumnya kan kalau misalnya perusahaan mau melakukan transaksi itu harus datang ke bank. Nah, sekarang banknya tutup nih. Kembali lagi ke aturan yang tadi PPKM. Kalau di BNI hampir 80%, sekitar separuh lebih lah, 70-60% outlet kita harus ditutup gitu. Karena di masa PPKM ini kan kita harus mengurangi jumlah outlet. Jadi mau nggak mau kalau outletnya tutup, terus gimana dong transaksinya mereka? Nah, ya mau nggak mau harus berubah ke digital ya. Kemudian untuk disbursement model sendiri, kita ada beberapa produk yang mungkin akan kita bahas lebih detail lagi pagi ini adalah mengenai BNI Direct dan One Gate Payment. Gitu. Itu dari segi disbursement modelnya. Kemudian gimana kalau dari segi penerimaannya, atau bagaimana perusahaan atau industri itu mengelola uang masuknya. Nah, itu adalah bahasan kita di collection management, atau yang mungkin lebih dikenal oleh smart listener semuanya mungkin sekarang ini adalah namanya virtual account atau VA. Ya, nanti kita akan bahas secara detail. Kemudian mengenai tadi kita sudah singgung sedikit ya di depan. Dengan tema saya tadi adalah digital financial solution. Apa sih sebenarnya digital financial solution itu? Gitu. Kenapa ini menjadi hal yang penting untuk atau isu yang penting untuk kita bahas di era pandemik atau new normal saat ini? Gitu ya. Jadi digital financial solution adalah service atau layanan-layanan, bisa berupa payment, bisa berupa remittance, bisa collection, bahkan kredit yang bisa diakses dan di-delivered melalui channel-channel digital. Salah satunya adalah tadi yang sudah beberapa saya sebutkan di awal gitu ya. Jadi ada BNI Direct, kemudian ada One Gate Payment, kemudian ada virtual account gitu. Nah nanti selama kurang lebih 1 jam ke depan nanti kita akan bahas detail. Gitu Mbak Dia mungkin. Oke, wah ini smart listeners kita siap-siap ya, makin kenal lagi dengan produk-produk digital financial solution dari BNI. Nah, jadi ada banyak banget, nggak cukup sejam ya Mbak Rida ya kalau disebutin semua. Nah, jadi pagi ini Mbak Rida mau fokusnya ke dua hal, yaitu disbursement model dan juga collection management. Disbursement model ini terutama buat Anda smart listeners yang jadi pengusaha ini ya Mbak Rida ya. Punya startup, punya toko, mungkin yang masih setengah-setengah di kakinya sudah
punya rekening tapi selama ini cuma dipakai buat transaksi yang besar gitu atau buat nabung aja, tapi juga sudah punya toko. Nah, gimana nanti mungkin dioptimalkan rekening-rekeningnya di BNI ini supaya tadi bisa ada payment, kemudian juga payroll juga bisa ya selama ini, nah gitu. Kemudian juga nanti di segmen ketiga mungkin ya, kita akan ngobrolin tentang collection manajemennya, yaitu virtual account. Nah, buat yang sudah punya toko online, sudah punya virtual account di BNI belum? Nah, yuk. Ini nanti Mbak Rida akan bakal bagi-bagi gimana caranya bikin dan gimana cara optimalisasinya supaya makin banyak pundi-pundinya gitu ya. Ya, listener silakan kalau Anda punya pertanyaan. Setelah jeda, Anda bisa langsung gabung di WhatsApp 081568966666. Kita jeda dulu dengan beberapa pesan berikut ini. Ya, listeners, tempatnya gila bola hanya di MNC Vision. Kini saatnya menikmati Euphoria Pesta Bola Dunia 4 tahunan. Saksikan semua 51 pertandingan UEFA Euro 2020 eksklusif hanya di MNC Vision. Cukup dengan tambahkan paket soccer mulai dari 90 ribuan, kamu bisa menikmati keseruan UEFA Euro 2020 dan EFC sampai final hingga 6 bulan. Dapatkan juga bonus ratusan channel senilai 2 jutaan. Info lebih lengkap hubungi 021 21 500 900 atau kunjungi www.mncvision.id. Sobat listeners, masih bersama saya Diah Paramita. Kita masih bersama dengan Mbak Rida dari BNI. Kita ada dalam program finansial ya, bincang keuangan. Dan kita masih ngobrolin digital financial solution in the time of COVID-19. Nah, tadi Mbak Rida sudah sampaikan dari tema digital financial solution in the time of COVID-19 ini nanti akan dibagi beberapa topik. Nah, tadi sudah topik pertama. Nah, ini terutama buat Anda yang mungkin para pelaku UMKM atau juga yang sudah punya startup, silahkan yuk disimak karena kita akan ngobrolin tentang disbursement model atau model-model transaksi ya secara online. Mau nggak Mbak Rida? Mbak Rida, monggo silakan. Baik, smart listener. Jadi kita udah mulai ke mungkin materi yang sangat menarik nih ya. Kita sudah mulai beranjak ke BNI Direct. Tadi sudah saya sampaikan di depan. Jadi kalau BNI Direct ini apa sih sebenarnya? Mungkin smart listeners belum begitu familiar gitu ya, belum banyak dengar apa sih BNI Direct gitu. Nah, BNI Direct ini sebenarnya adalah layanan transaksi, platformnya adalah platform internet banking.
khusus untuk nasabah korporasi, tadi sudah juga kita sampaikan di depan, jadi bukan untuk perorangan, jadi khusus untuk nasabah korporasi yang membutuhkan solusi cash management secara online dalam mengelola kas suatu perusahaan. Jadi intinya sih sebenarnya perusahaan itu bisa melakukan transaksi tanpa harus datang ke bank atau jauh-jauh ke ATM mungkin, cukup melalui web atau aplikasi BNI Direct gitu ya. Nah, mungkin smart listener juga bertanya-tanya gitu ya, perusahaan apa sih atau industri apa sih yang cocok gitu menggunakan BNI Direct? Sebenarnya kalau kita bisa bilang BNI Direct itu hampir kebutuhannya hampir bisa dipakai di semua perusahaan apa aja gitu, mau perusahaannya dalam bidang apa ya, contohnya food and beverage atau fashion atau fintech, perdagangan, ekspor impor lebih lagi gitu. Nah, hampir semua segmen intinya yang melakukan apa ya, transaksi, kan kalau perusahaan nggak mungkin ya nggak ada transaksi pembayaran gitu ke supplier kah, ke rekanan kah gitu. Nah, yang sebelumnya di bisnis model secara offline biasanya masih suka nih datang ke bank gitu, udah gitu ngantrinya lama, belum lagi kalau banknya tutup, kemudian kita nggak tahu di bank itu apakah virus-virus bertebaran di sana, ada orang sakit, ada orang sehat, kan kita nggak tahu ya, smart listeners. Jadi saya rasa apa ya, keputusan untuk berdigital bagi suatu perusahaan itu lebih banyak positifnya gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang BNI Direct, apa aja sih keunggulan BNI Direct gitu? Mungkin dibandingkan dengan bank-bank pesaing gitu, atau at least yang belum pernah sama sekali pakai BNI Direct gitu. Apa sih keunggulannya? Jadi kita jabarkan ya satu persatu gitu. Yang pertama, highly secure, mulai dari multi-layer security-nya, baik berupa network maupun prosesnya. Karena network kami juga aksesnya menggunakan HTTPS, kemudian untuk secure di sisi prosesnya, kami juga ada yang namanya alat keamanan berupa token. Jadi kalau misalnya nggak ada token, ya udah nggak bisa transaksi. Gitu. Ada juga user ID, password, dan company ID, dan lain-lain secara teknis yang mungkin nanti kalau smart listener berkunjung ke BNI bisa ditanyakan lebih detail di sana. Kemudian ini yang menarik, BNI Direct itu 24 jam 7 hari kerja, jadi bisa diakses, availability-nya semenyenangkan itu gitu ya. Siapa yang nggak senang bisa mengakses 24 jam 7 hari kerja. Kalau yang sebelumnya datang ke bank bisanya transaksi ya hanya bisa sesuai dengan ketika banknya buka aja kan gitu. Kalau banknya tutup, padahal bank kalau sekarang jam 3 udah tutup gitu. Nah, terbatas banget gitu. Kalau smart listener masih harus datang ke bank, melakukan transaksi di bank itu sangat terbatas secara waktunya. Efisiensi biaya juga ya. Nah, dengan BNI Direct itu sudah bisa diakses selama 24 jam 7 hari kerja. Jadi jangan khawatir, availability-nya sungguh sangat menyenangkan begitu ya. Kemudian capability to avoid duplicate transaction number. Nah, di beberapa bank, ini sebenarnya teknis banget nih, di beberapa bank BNI cash management-nya tidak memungkinkan untuk melakukan transaksi secara kembar. Kembar itu contohnya dikirim ke orang yang sama, nomornya sama, dan nominalnya sama. Nah, ini nggak banyak bank di Indonesia yang punya reference number, salah satunya BNI. Kemudian yang tidak kalah canggih, ya, kita juga ada 9 multi-level authorization. Jadi kalau suatu perusahaan besar gitu, Mbak, saya butuh untuk levelnya itu 9 tingkatan atau 3 tingkatan atau lebih gitu. Karena harus disetujui oleh direktur ini, direktur ini, direktur ini. Nah, BNI bisa ngeset sampai 9 multi level ya. Jangan khawatir. Kemudian ini biasanya orang-orang IT yang diperhatikan orang-orang IT, integrasinya gampang nggak gitu. Nah, jadi untuk ERP-nya sendiri, ERP itu Enterprise Resource Planning. Untuk sistem integrasinya kita sangat bisa mengikuti dengan apa yang sudah digunakan oleh nasabah, bisa menggunakan Sun, bisa menggunakan SAP, atau bisa menggunakan Oracle. Jadi capability-nya sangat-sangat fleksibel untuk format dan encryption-nya.
ya. Kemudian yang tidak kalah seru fiturnya atau keunggulannya adalah email notification-nya kepada beneficiary itu unlimited. Jadi bisa ketika bertransaksi, biasanya kalau di bisnis yang masih manual gitu kan ya, ini mungkin juga dialami gitu. Kalau udah transfer gitu, misalnya saya harus ngasih tahu, Rida aku udah transfer ya. Nah, di BNI Direct ini itu sudah diubah menjadi email notification. Jadi ketika kita transfer ke supplier, ke pelanggan atau siapapun itu, nanti mereka akan menerima yang namanya email notification. Jadi udah nggak perlu, halo aku udah transfer ya, gitu udah nggak perlu lagi. Gitu. Jadi itu udah diambil alih oleh sistem. Kemudian yang tidak kalah seru juga, file untuk ekspornya kita sangat bisa menyesuaikan, bisa menggunakan ya yang dimauin si nasabah apa. Aku butuhnya MT940, oke. Aku maunya MT100, bisa gitu. Kita menyesuaikan aja. Gitu. Itu tadi beberapa keunggulan dari BNI Direct gitu. Kemudian yang kedua saya mau bahas adalah feature-nya. Ini yang ketika saya membawakan materi ini banyak ditanya-tanya gitu. Emang BNI Direct bisa apa aja sih gitu. Banyak, tadi bahkan sudah disinggung di depan. Kalau perusahaan itu mau bayar gaji, bisa nggak pakai BNI Direct? Bisa dong, gitu ya. Jadi apa namanya, pembayaran gaji yang tadinya harus dibayar satu persatu gitu. Sekarang dengan BNI Direct ini mau gaji karyawannya berapa? 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, ya udah sekali enter langsung jalan gitu tanpa harus datang ke bank ya. Kemudian transaksi unggulan sebenarnya kalau di BNI yang tidak dimiliki dari bank lain adalah kita adalah satu-satunya bank yang online dengan DJP, ya, kantor pajak. Jadi ini yang sering ditanyakan oleh bagian keuangan perusahaan. Biasanya kalau di mungkin bisnis model yang masih offline, mereka kan harus masuk dulu nih. Mungkin smart listener di sini ada yang mengalami juga ketika mau bayar pajak, itu kan harus masuk ke DJP online. Kemudian setelah keluar nomor billingnya, terus dibayarin ke bank lah, ke mana kantor pos lah, ke Indomaret lah. Nah, dengan adanya BNI ini sudah online dengan apa namanya DJP, jadi kita dalam single screen itu sudah bisa langsung create ID billing plus bayar. Gitu. Jadi udah nggak perlu lagi masuk ke dalam dua portal yang berbeda. Gitu ya. Kemudian fitur transfer kita ada yang namanya transfer online juga. Jadi ketika Sabtu Minggu biasanya ada klien yang mendadak minta dibayar saat itu juga, jangan khawatir gitu. Jadi BNI walaupun Sabtu Minggu transfernya ke bank lain pun kita punya yang namanya transfer online. Jadi bisa tetap melakukan pembayaran ke beda bank, ke sesama bank, dan limitnya juga nggak main-main loh. Jadi limit awal, limit dasar, ketika nasabah itu belum mengajukan limit kami itu adalah 10M kurang dari Rp1. Jadi 999 12 digit gitu ya. Sebenarnya itu limit yang sangat bisa, karena kalau kita bicara di Jogja, banyak perusahaan-perusahaan besar, kadang-kadang kemarin ada satu rumah sakit yang minta, Mbak, saya sekali kirim ke bank lain itu bisa sampai dengan 16M. Oh ya bisa gitu, tinggal kita naikkan limitnya. Jadi kalau kita bilang kita fleksibel banget, mau limitnya dinaikin boleh, diturunin boleh, limit bawaan kita juga nggak kalah gitu ya. Kemudian yang lebih seru juga nih bagi smart listener yang punya bisnis pom bensin, kemudian penebusan gas, itu kami juga yang punya yang namanya BNI POPS gitu. Jadi kalau sebelumnya smart listener yang punya usaha katakanlah pom bensin gitu ya, harus nebus ke Pertamina kan harus datang ke BNI. Nah, dengan BNI Direct itu juga udah bisa pakai. Gitu. Jadi jangan khawatir, tetap bisa kita pakai. Gitu. Apalagi ya yang mungkin dibutuhkan, transfer tadi sudah, pembayaran gaji sudah, kemudian transaksi pajak yang masih menjadi salah satu keunggulan kami, kemudian banyak sih kalau untuk transaksi di BNI Direct itu ada ngecek saldo nih, ini sepele tapi kadang-kadang nyebelin nih. Ya, banyak pengalaman saya, jadi kalau ada satu perusahaan harus telepon ke BNI hanya untuk sekedar ngecek saldo, itu kan
hal kecil tapi ngeselin gitu ya. Belum lagi antrian teleponnya luar biasa, biaya telepon juga. Nah, dengan BNI Direct sebenarnya smart listener bagi yang pengusaha, bagi yang punya usaha bisa untuk melakukan cek saldo, cek mutasi. Oh, hari ini ada transferan dari supplier sekian ratus juta, itu bisa dicek melalui BNI Direct gitu ya. Kemudian apalagi yang bisa dilakukan melalui BNI Direct, ini yang nggak kalah seru sebenarnya. Saat ini bisnis UMKM dan ekspor impor kan sedang digalakannya oleh pemerintah gitu. Nah, jangan khawatir bahwa BNI juga mendukung program tersebut gitu. Kita bisa melakukan ekspor impor, melakukan pembelian, transfer ke luar negeri, itu juga bisa gitu. Bahkan kemarin seru banget pas saya scrolling TikTok gitu di Jogja, itu adalah salah satu perusahaan ekspor UMKM juga. Coba ekspornya itu komoditinya adalah daun talas gitu. Seru banget gitu. Jadi mungkin smart listener jangan berkecil hati. Oh, usaha saya hanya ini, usaha saya hanya itu. Saya mungkin hanya bisa bilang bahwa usaha apapun itu sangat kalau misalnya memang smart listener punya keinginan yang oke, kita go digital gitu, itu sebenarnya nggak ada yang salah gitu. Itu kalau dari segi BNI Direct ya, yang mungkin bisa saya jelaskan. Ya, kemudian untuk BNI Direct ini aja nih kayaknya Mbak Rida susah payah buat ngeringkesnya ya. Karena sebenarnya banyak banget gitu. featuresnya. Oke, ya, Smart Mbak Rida kita mau jeda dulu ya, juga Smart Listeners, silahkan nih kalau Anda sudah punya ide buat bertanya, nah silahkan langsung saja WhatsApp 081568966666, menanggapi juga boleh, mau berbagi pengalaman buat yang sudah pakai BNI Direct boleh juga, silahkan. Nah, kami mau jeda dulu, cuma satu pesan aja, sabar ya, nanti di segmen ketiga, segmen ketiga benar, Mbak Rida nanti akan lebih jelas lagi nih, apa istilahnya, yang BNI Direct-nya atau ke produk lainnya dari Digital Financial Solution BNI. Stay tune. Mbak Rida masih online? Oh masih. Iya ya, oke. Soalnya tiba-tiba gambarnya kok ganti gitu. Oke, nggak apa. Masih. Ya, Smart Listeners masih bersama saya Dia Paramita. Kita masih dalam bincang keuangan. Kita masih bersama teman-teman dari FKIJK, Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan. Dan pagi ini saya bersama dengan
Mbak Farida Handayani SE, analis jasa transaksional perbankan PT Bank BNI atau Bank Negara Indonesia. Ini mungkin kalau lebih singkatnya advisory jasa perbankan gitu ya. Kalau panjang manggilnya kita Mbak Rida aja. Ya, tadi sepanjang 2 segmen kita sudah makin kenal ya dengan yang disediakan oleh BNI untuk digital financial solution in the time of COVID-19. Wah, tadi sudah banyak banget nih tentang BNI Direct yang kayaknya sebenarnya 1 jam aja nggak cukup nih tentang BNI Direct-nya aja ya. Nah, oke, jadi keunggulannya tadi heavy secured, kemudian sudah pakai HTTPS, ada token juga, ada user ID, ada company ID, 20/7, wah, atau 24 jam selama 7 hari nih ya bisa diakses untuk webnya. Kemudian juga untuk authorization-nya mulai dari 3 sampai 9 level, wah, bisa sampai 9 level. Oh, ini kalau ngomongin pintu ini kayak berlapis-lapis nih kuncinya ya. Nah, dipegang banyak orang. Kalau nggak 9 orang datang semua nggak bisa dibuka pintunya gitu. Dan juga kemudian untuk notifikasinya nggak terbatas alias unlimited karena via email. Setelah itu juga ada feature yang jadi unggulan dari BNI Direct adalah satu-satunya yang online dengan DJP atau pajak. Nah, ini untuk perusahaan-perusahaan yang mungkin harus bayar pajak nggak usah pusing-pusing. Dalam satu screen tadi ya Mbak Rida sampaikan bahwa sudah bisa apa istilahnya urus pajaknya dan langsung bayar juga gitu. Juga untuk transfer online ini jangan khawatir kalau tadi sudah disebut 24 jam dalam 7 hari sampai 27 ya. Oke, jadi Sabtu Minggu pun bisa. Jangan khawatir kalau tiba-tiba ada yang nagih gitu. Aduh, saya butuh nih buat bayar DP dulu untuk produksi misalnya gitu. Itu bisa ya. Juga ini untuk yang punya SPBU. Nah, ini juga buat teman-teman yang punya apa istilahnya gas ya untuk pangkalan gas gitu ya yang memang sudah resmi dari Pertamina. Juga untuk teman-teman UMKM jangan khawatir, semua produk mulai dari yang paling kecil nah mungkin bisa akses. Oke Mbak Rida, sebelum pertanyaan ini yang berikutnya apa nih yang mau dibagi Mbak Rida nih buat smart listeners? Baik, jadi kalau di sesi sebelumnya tadi kan kita sudah bahas mengenai bagaimana cara perusahaan atau industri itu mengelola uang keluarnya gitu ya. Sekarang kita akan lebih detail sharing tentang bagaimana cara industri itu mengelola uang masuknya gitu ya. Jadi mungkin lebih ke langsung saja saya sebut artis utamanya adalah namanya virtual account gitu ya. Apa sih virtual account itu? Sebenarnya lebih virtual account ada banyak gitu. Pagi ini kita akan bahas tentang virtual account credit. Apa itu? Jadi virtual account credit atau kita nyebutnya biasanya VA gitu ya, adalah salah satu layanan BNI dalam hal pengelolaan penerimaan dan pemantauan pembayaran dari pembayar pada rekening pooling atau rekening perusahaan. Nah, sebenarnya smart listener, kalau kita berbicara tentang virtual account atau VA, itu sudah lekat sekali dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Contoh, kalau misalnya kita top up OVO, kemudian apalagi bayar Shopee Pay, Gojek atau platform yang lain gitu ya. Itu kan sebenarnya mereka itu menggunakan metode untuk mengidentifikasi uang kita untuk disetorkan ke perusahaan-perusahaan fintech tadi, itu kan menggunakan VA gitu ya. Jadi kalau kita setor atau biasanya kita udah bayar pakai mobile banking itu kan atas nama kita sendiri gitu. Nah, mereka supaya gampang adalah mengidentifikasi ini tadi yang top up GoPay ini untuk GoPay-nya Rida karena nomornya sama dengan nomor handphone. Nah, nomor VA itu sebenarnya smart listener bisa banget untuk di-customize sesuai dengan ya apapun kemauan perusahaan. Kalau di OVO biasanya disesuaikan nomor handphone. Kalau misalnya di
bukan perusahaan, di kampus-kampus itu disesuaikan dengan nomor induk mahasiswa. Kalau di sekolah juga seperti itu gitu. Jadi benar-benar customize sekali, mau disesuaikan dengan nomor apa atau mau dimiripkan dengan nomor apa supaya gampang mengidentifikasinya gitu ya. Jadi sekali lagi VA sudah sangat lekat dengan kehidupan kita sehari-hari, jadi bukan barang yang baru kalau menurut saya. Nah, bisnis model ini kalau ditanya cocoknya untuk perusahaan apa ya? Nah, biasanya kayak gitu ya kalau misalnya saya melakukan inisiasi. Nah, kalau untuk virtual account sendiri itu lebih cocok dipakai di perusahaan-perusahaan yang sebenarnya menerima dana dalam item dan jumlah yang banyak. Contoh nih, smart listener, kampus kan mahasiswanya banyak ya, ribuan gitu, bahkan ada yang sampai kampusnya puluhan ribu gitu. Nah, kalau nggak diidentifikasi dengan VA, dengan virtual account, gimana dong mereka mengidentifikasi ini uangnya siapa sih gitu, yang setor siapa? Ya kalau yang setor itu pakai nomor rekeningnya dia sendiri gitu. Gimana kalau setornya itu pakai rekeningnya mamanya atau papanya atau siapapun itu, intinya bukan pakai rekeningnya dia. Tentunya kan perusahaan susah ya untuk mengidentifikasi. Nah, kemudian perusahaan apa lagi yang cocok untuk menggunakan bisnis model ini? Tadi ada kampus, sekolah, fintech juga cocok gitu. Bahkan kalau di fintech ya sudah harus ya pakai virtual account ini. Tadi ada beberapa fintech yang tadi saya sebutkan di awal. Kemudian marketplace, ini jangan jangan salah ya, di Jogja ini banyak sekali marketplace ya memang sifatnya baru memulai gitu. Tapi kami BNI itu turut mendampingi beberapa marketplace yang tumbuh berkembang dan mungkin nanti insya Allah akan lebih besar lagi. Itu di Jogja ya, bukan di Jakarta gitu. Atau perusahaan apapun sebenarnya yang memiliki kebutuhan untuk mengidentifikasi pembayaran. Intinya perusahaan-perusahaan yang menerima uang dalam jumlah yang besar ataupun dalam item yang banyak gitu. Kemudian kalau kita bicara tentang virtual account BNI, apa sih keunggulannya VA BNI dibandingkan dengan bank lain gitu. Nah, VA kan yang punya VA itu bukan hanya BNI saja ya. Virtual account itu juga layanannya dimiliki oleh bank-bank lain, bahkan bank swasta dan bank negara juga banyak yang punya. Cuman memang ada virtual account yang dimiliki oleh bank ini memiliki kekurangan ini. Nah, ini beberapa saya tampilkan virtual account BNI itu keunggulannya apa aja sih? Yang pertama, flexible notification. Jadi lagi-lagi kita memberikan notifikasi. Jadi ketika awal virtual account itu di-create oleh sistem, itu akan langsung muncul email notifikasi tagihan kemana email itu akan ditujukan. Misalnya saya sebagai rekan bisnisnya PTA gitu ya. Ketika PTA itu meng-create virtual account atas nama saya, otomatis saya akan dapat email. Email itu sebenarnya dalam bisnis model yang masih offline artinya tagihan. Hey Lida, kamu punya tagihan loh ke PTA, jumlahnya sekian, silakan dibayarkan pada channel-channel ABCD, kemudian paling lambat dibayarkan tanggal sekian, gitu. Intinya itu. Nah, kemudian nanti ketika saya atau selaku saya end user dari virtual account itu melakukan pembayaran di channel-channel yang sudah dijelaskan atau sudah ditetapkan oleh satu perusahaan itu, nanti akan ada email lagi. Jadi emailnya 2 kali. Kalau pertama tadi adalah email tagihan, kalau yang kedua ini adalah email pemberitahuan bahwa saya Rida sudah melakukan pembayaran tagihan kepada PTA sebesar 10 juta, kemarin bayarnya lewat Bank BNI gitu. Jadi emailnya 2 kali. Itu sebenarnya sangat dibutuhkan oleh perusahaan kalau disadari bahwa sekarang ya udah nggak usah perlu nagih, nggak usah perlu ngasih tahu kalau sudah bayar gitu ya. Jadi sangat fleksibel sekali. Kemudian yang kedua, keunggulannya adalah flexible channel payment. Nah, ini seru banget. Kenapa saya bilang seru? Karena tidak semua bank itu punya fleksibel channel pembayaran selengkap di BNI gitu.
Kenapa saya bilang lengkap? Karena satu, virtual account BNI itu bisa dibayarkan dari, saya bilang, semua channel dan semua bank gitu. Itu tidak semua bank punya gitu. Jadi VA BNI itu bisa dibayarkan mulai dari teller BNI kalau yang mau datang langsung, bisa pakai mobile banking, internet banking, ATM. Kemudian kita juga punya agen 46. Kemudian, nah ini yang menarik bahwa VA kita juga bisa dibayarkan dari OVO, karena milenial zaman sekarang kan lebih seneng pakai kayak gitu ya. Jadi OVO karena cashback-nya banyak gitu. Dan jangan khawatir, virtual account kita juga bisa dibayarkan melalui OVO gitu. Kemudian apa namanya, banyak, kalau bahkan saya contohkan satu bank besar pun di Asia gitulah ya, itu hanya VA-nya hanya bisa dibayarkan lewat bank tersebut gitu. Jadi kalau kita bicara tentang fleksibilitas channel pembayaran, udah deh, BNI boleh dibilang one of the best-nya gitu ya. Kemudian keunggulannya apalagi sih selain tadi flexible notification, kemudian channel pembayaran juga fleksibel gitu. Kemudian yang ketiga adalah integrasinya cepat dan mudah. Jangan khawatir bahwa memang kalau kita bicara di Jogja ya, itu kan tidak semuanya perusahaan itu secara teknologi sudah terbangun dengan sempurna. Banyak juga perusahaan-perusahaan yang sebenarnya kalau dari volume rupiah sudah tinggi, tapi secara IT belum begitu sempurna. Jangan khawatir. Kadang-kadang saya ketemu sama perusahaan, Mbak, saya itu IT-nya masih lala-lala lah intinya gitu. Tapi sebenarnya potensi perusahaan itu besar gitu. Jangan khawatir bahwa integrasi kita itu nggak membutuhkan requirement yang ini dan itu. Kalau misalnya memang mereka belum punya langganan API katakanlah atau open resource banking gitu, kita juga bisa membawakan portal bawaan kita. Jadi seolah-olah BNI portalnya pindah ke perusahaan dia gitu. Tapi kalau dia sudah punya API atau open apa namanya IP address gitu, kita bisa integrasikan tuh sistemnya perusahaan A sama BNI itu dijadikan satu atau diintegrasikan. Itu yang saya maksud dengan integrasi. Kemudian keunggulan lainnya apa? Gitu. Oke. Jadi rekonsiliasinya cepat dan akurat gitu. Jadi rekonsiliasi kalau tadinya kan harus milah-milah ya. Ini pembayaran dari mana ya, dan dengan adanya VA dan dashboard-nya bisa langsung dicek tuh, oh si A itu nomor RIDA katakanlah, nomor VA-nya sekian, tinggal diketikkan aja di dashboard-nya, langsung si perusahaan udah tahu dia udah bayar apa belum. Di kampus ini digunakan sebagai misalnya nih, RIDA, diketikkan RIDA, nomor VA-nya sekian, oh dia sudah bayar. Kalau udah bayar berarti dia bisa ikut ujian misalnya semesteran, atau dia bisa pinjam buku di perpustakaan atau sebagainya gitu. Jadi itu bisa digunakan sebagai salah satu indikator untuk apa namanya supply chain yang ada di bisnisnya si perusahaan itu gitu. Kemudian keunggulan yang lainnya, report transaksinya real time dan online ya tentunya. Ini juga kalau di Indonesia belum banyak bank yang punya rekonsiliasi secara real time gitu. Contoh, misalnya saya adalah salah satu mahasiswa dari kampus A. Saya bayarnya sekarang. Kalau pakai VA BNI bayar sekarang, otomatis ke detect ke rekening pooling juga sekarang juga gitu. Karena ada beberapa virtual account dari bank-bank yang ada di Indonesia, bayarnya sekarang tapi baru bisa dideteknya besok gitu. Jadi nggak real time. Ini yang sebenarnya dibutuhkan kampus juga untuk mengidentifikasi atau melakukan rekonsiliasi secara cepat. Oke, wah ini cocok banget ya buat kita semua yang memang sebelum pandemi juga sudah mulai migrasi jadi online, apalagi di masa pandemi ini mau nggak mau kita semua harus migrasi online. Ya, Mbak Rida, kita masih punya satu segmen lagi. Ini sepertinya sudah ada beberapa WhatsApp yang masuk. Nanti bisa ditanggapi, bisa dijawab ya. Spanish buat Anda yang punya tanggapan, punya pertanyaan, mau sharing testimoni sedikit-sedikit, boleh ya. Kita masih punya satu segmen sekitar 10 menit. Silahkan, kami tunggu di 0815-689-6666.
Ya, Smart Listeners, nggak berasa kita ada di segmen keempat. Wah, jadi benar kan Mbak Rida, nggak cukup kayaknya sejam. Ini kalau ngomongin tentang digital financial solution dari BNI ini, karena memang banyak banget ya. Ngomong-ngomong, saya juga sudah pemakai loh Mbak. Alhamdulillah, terima kasih. Walaupun masih untuk ini ya, untuk individual gitu, belum untuk company gitu. Belum. Nah, optimis ya. Oke, Didoakan, Smart didoakan. Listeners. Ya, Smart Listeners, sekali lagi masih dalam bincang keuangan bersama dengan Mbak Rida dari Bank Negara Indonesia. Nah, kita masih ngomongin digital financial solution in the time of COVID-19. Tadi sudah tentang BNI Direct, kemudian juga tentang virtual account. Terima kasih, ini sudah ada yang bergabung di WhatsApp. Oke, kita mau lihat dulu. Ada Kak Kira di Tegalrejo ya. Oke. Ini kalau mau bikin virtual account, ini apakah ada deposit minimal? Nah, jadi apakah harus punya rekening di BNI itu bisa punya, tapi apakah ada minimalnya? Terus soalnya kami itu punya toko sayuran online. Wah, cocok. Oke, ini sekarang kan saya memang belanja aja sudah belanja sayuran aja sudah online ya. Mungkin walaupun langsung dari penjual di pasar, tapi bisa lewat online. Oke. Ada satu pertanyaan lagi sekalian aja ya Mbak Rida ya. Oke, ini kami sedang mulai usaha bimbel online. Apakah bisa langsung punya akun BNI Direct? Oh, ini sebenarnya mirip pertanyaannya. Atau ada minimal cash flow dulu, gitu ya. Oke, ini ada Pak Nara di Sleman. Oke, terima kasih Pak Nara. Ya, Mbak Rida silahkan. Baik, untuk yang pertama, saya jawab dulu ya. Tadi pertanyaannya, bisnisnya sayur online. Menarik sekali ya, tadi udah disebutkan sekarang apa aja di online gitu. Ikan di onlinein, sayur di onlinein gitu. Untuk membuka virtual account, syaratnya apakah harus ada deposit? Jadi gini, smart listener, ketika ada nasabah yang ingin membuka layanan virtual account, itu syaratnya cukup satu, punya rekening giro atau buka rekening giro di BNI. Nah, untuk membuka rekening giro di BNI atas nama non perorangan atau perusahaan, itu syaratnya cuma gampang banget, hanya dengan 1 juta rupiah aja sudah dapat layanan, ada virtual account, kalau misalnya mau diaktifkan ada BNI Direct-nya sudah include gitu. Jadi tadi ini sekaligus mungkin menjawab pertanyaan yang nomor 2. Jadi kalau mau punya BNI Direct, virtual account, kemudian layanan digital lainnya di BNI, itu syaratnya cukup mudah, hanya dengan pembukaan rekening giro saja dengan minimal setoran awalnya 1 juta. Gitu. Saya rasa mungkin 1 juta kalau untuk perusahaan bukan jumlah yang terlalu besar ya mungkin ya. Gitu. Ini berarti 1 juta itu nggak boleh berkurang ya, dana minimal ya, atau Ya, gimana? dana minimal ya yang harus ada di rekening BNI. Kalau untuk perusahaan 1 juta. Dan bisa atas nama personal maupun bisa atas nama company ya. Boleh atas nama perusahaan. Kan kalau misalnya kita bicara bisnis yang mungkin belum terlalu besar kan, untuk mendirikan CVPT kan agak riwah ya. Nah, kita boleh juga pakainya nanti giro yang perorangan gitu. Oke, jadi bisa dengan giro perorangan dulu ya. Ya, Nanti boleh. tumbuh bersama digital financial solution-nya BNI. Yes. Oke, nah ini silakan listeners, kita masih punya waktu sekitar 5 menit lagi. Monggo kalau Anda masih punya pertanyaan, punya tanggapan, nah Anda bisa kirim lewat WhatsApp 0815 689 6666. Nah, tadi yang menarik mungkin adalah Mbak Rida tadi juga sebutkan mungkin masih terkait dengan BNI Direct. Tadi ada yang punya SPBU. Nah, padahal sekarang ini kan ada beberapa orang yang mulai mengusahakan SPBU mini ya, karena memang ada kerjasama yang dibuka oleh salah satu BUMN kita gitu. Nah, ini apa bedanya gitu? Kalau ini memang sudah punya apa istilahnya POPS tadi ya, PUPS. Nah, atau juga nggak punya, bedanya apa? Atau langsung aja gitu? Sebenarnya gini ya, mau dia itu resmi dari yang kalau di Pertamina itu kan kita nyebutnya agen koko ya, yang langsung direct dari Pertamina gitu.
mau dia resmi dari Pertamina atau dia merupakan perusahaan yang berdiri sendiri, itu nggak masalah sih, tetap bisa menggunakan layanan BNI Direct. Intinya pokoknya kalau mau melakukan penebusan kan harus tadi ya punya rekening giro, mengaktifkan layanan BNI Direct-nya, no matter dia SPBU-nya jenisnya apa atau pangkalan gasnya jenisnya apa, pokoknya kita bisa bantu. Jadi jangan khawatir ya, apapun bisa. Ya, dan mungkin saya pengen highlight lagi nih yang tadi Mbak Rida sebutkan bahwa ada beberapa startup marketplace ya di Jogja nih sebenarnya yang sudah kerjasama dengan BNI. Ya. Nah, ini berarti apakah ada istilahnya jumlah minimalnya untuk apa istilahnya merchant-nya yang ada di marketplace atau enggak? Jadi misalnya ini ada, kalau saya sepengetahuan saya sih ada beberapa kampung nih ya yang mungkin dia bikin marketplace sendiri gitu ya. Ada juga beberapa komunitas tertentu. Kalau di daerah saya itu juga ada nih, daerah Lempong Sari itu ada komunitas yang makanan organik yang bikin marketplace sendiri gitu. Nah, apakah ada minimal anggota atau gimana? Baik, jadi kalau dari segi itu sih sebenarnya kita kembalikan lagi ke perusahaannya. Artinya kita tidak membatasi, kan yang membuat marketplace itu si perusahaan itu sendiri. Kami dari sisi BNI kan hanya mendukung dari financial solution-nya aja gitu. Atau mungkin dari nanti selain financial solution juga kita punya beberapa bisnis proses yang mungkin bisa kita bantu untuk digitalkan gitu. Jadi sebenarnya tidak ada batasan untuk saya baru punyanya lapaknya katakanlah ya, lapaknya baru punya 50, ya nggak masalah. Iya gitu. benar, lapak nyebutnya ya. Nggak ada masalah sih kalau mau, nggak ada ketentuan harus berapa-berapanya gitu. Bahkan kemarin yang menarik banget itu di daerah Klaten itu juga ada salah satu desa yang BUMDes-nya itu maju banget. Nah mereka bikin yang namanya yaitu BUMDes tapi di online kan gitu. Jadi mulai dari pengelolaan sampahnya, kemudian pertanian-pertanian yang mungkin sekarang sedang digalakkan untuk usaha ekspor gitu. Beberapa kan kalau kita tahu, kalau kita sering baca di web itu kan manggis, talas itu kan lagi digalakkan untuk ekspor ya. Bahkan yang kemarin lucu juga tuh jengkol, pete itu ternyata digemari juga ya di luar negeri gitu. Jadi apapun sekarang jangan mengentengkan ini barang sepele gitu, ternyata itu peminatnya luar biasa juga gitu di luar negeri gitu. Oke, wow, BUMDes bisa disebutin dong Mbak Rida. BUMDes mana ini? Jadi biar bisa belajar nih ya. Di daerah Klaten ada BUMDes, saya lupa ya namanya, cuman BUMDes ini sudah besar sekali dan dari segi pengelolaannya memang mereka sudah, manajemennya juga mereka sudah bagus sekali sih. Gitu. Oke, wow, BUMDes aja bisa ya. Ini berarti untuk teman-teman smart listeners juga yang mungkin sekarang ini bentuknya masih di kampus gitu ya. Entah itu komunitas apalah yang sama-sama belajar bisnis secara online ini bisa juga nih langsung gabung ke BNI Direct ataupun juga bikin virtual account dulu. Ya, boleh. Oke. Ya, kita ada di 1 menit terakhir nih Mbak Rida. Monggo, yang mau di-highlight apa, dikunci semuanya nih? Oke, baik. Jadi mungkin saya rangkum sedikit ya. Kalau saya kutip dari survei yang dilakukan oleh McKinsey Global Survey of Executive, mereka menemukan bahwa di era ini atau di era new normal ini industri harus melakukan akselerasi digital, baik dalam hal customer experience, payment journey maupun terkait supply chain mereka. Jadi rasanya bukan suatu hal yang besar bahwa kita harus mengedepankan strategi digital sebagai critical komponen dalam suatu bisnis instead of cost efficiencies-nya sendiri. Jadi di akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Demikian yang mungkin bisa saya sampaikan. Besar harapan kami bagi seluruh perusahaan yang pagi ini mungkin bergabung di Smart FM untuk bisa bergabung dan bersinergi dengan produk-produk digital kami. Jika nanti Smart Listener membutuhkan informasi mengenai solusi bisnis digital, tanpa harus datang ke BNI, silahkan mengunjungi portal kami, ada di https://tbs.id. Baik, terima kasih.
Oke, Mbak Rida, terima kasih sudah berbagi informasi yang ini pasti menginspirasi semua teman-teman ya, terutama untuk teman-teman yang ada di company dan juga di UMKM. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya, Mbak Rida. Terima kasih. Smart Listeners, jangan kemana-mana. Setelah ini kita masih akan ngobrol lagi dengan teman-teman dari Mitra Wacana. Wah, ada informasi dan juga ada insight apa lagi? Makanya nggak usah kemana-mana. Stay tune di 102,1 Smart FM Jogja, Bisnis dan Inspirasi.